Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan percobaan lensa dan juga cembung. Dimana untuk tujuan yang pertama yaitu untuk membuktikan sifat bayangan dari penggunaan lensa cembung. Yang kedua itu untuk membuktikan tiga sinar istimewa pada lensa cembung. Dan yang ketiga yaitu untuk menentukan ataupun untuk membuktikan sifat bayangan pada cermin cembung dan cermin cekung. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu kita gunakan rel. Setelah rel ada 4 bangku optik, ada objek, ada laser, ada cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung dan juga lensa cekung, serta layar, meteran dan juga charger untuk lasernya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita memasang bangku optiknya dulu. Ada 4 buah kita pasang. Dimana untuk yang pertama ini kita isi dengan laser. Kita pasangkan laser pada bangku optik. Untuk yang kedua itu kita pasang objek di depan laser. Kita pasang objeknya. Dan yang ketiga, merujuk dari tujuan yang pertama yaitu membuktikan sifat bayangan pada lensa cembung, maka kita gunakan lensa cembungnya. Oke, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengukur jarak antara laser dan juga objek itu sebesar 5 cm. Untuk jarak dari objek ke lensa itu sebesar 20 cm. Kita atur jaraknya ke 20 cm. Oke, nah sudah. Untuk bangku optik yang keempat kita pasangkan layar untuk melihat bayangan yang dihasilkan. Oke, sudah selesai tertata, langsung kita hidupkan lasernya. Baik. Nah, jadi untuk menjawab percobaan pertama, tujuan percobaan yang pertama yaitu untuk membuktikan sifat bayangan pada lensa cembung. Jadi hal awal yang kita lakukan yaitu kita mencari titik fokusnya terlebih dahulu. Titik fokus pada penggunaan lensa cembung ditandai dengan terbentuknya lingkaran paling kecil dan paling terang. Nah, jadi kita variasikan jarak dari layar mendekati ataupun menjauhi dari lensa yang digunakan sampai dia terbentuk lingkaran kecil yang paling terang. Itulah titik fokusnya. Nanti kita ukur jaraknya dari penggunaan dari lensa, berapa jaraknya dicatat. Itu merupakan S-aksennya. Kalau sudah dapat kita titik fokusnya, baru kita lihat bayangan pada ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga dan juga ruang keempat. Ruang pertama itu maju ataupun lebih dekat dengan lensa. Kita catat jaraknya, kita ukur jaraknya, kita foto hasil bayangan yang terbentuk. Ruang 2 di belakang titik fokus. Kembali kita amati, kita ukur jaraknya dan juga kita dokumentasikan. Untuk ruang yang ketiga di belakang ruang 2. Kita amati kembali bayangan yang terbentuk, kita ukur jaraknya berapa dan didokumentasikan. Sedangkan untuk ruang keempat itu berada di depan lensa. Tindakan kita amati bayangan yang terbentuk. Sifat bayangan terbentuk seperti apa? Itu untuk menjawab tujuan pertama. Jadi kita fokusnya itu mencari titik fokusnya. Kita amati sifat bayangan yang terbentuknya bagaimana. Pindah ke ruang 1, sifat bayangannya seperti apa, jaraknya berapa. Ruang 2, ruang 3 dan ruang 4 seperti itu juga. Tujuan yang kedua yaitu untuk membuktikan 3 sinar utama pada lensa cekung. Jadi kita ganti di sini lensa cembung, kita ganti menggunakan lensa cekung. Nah, tentunya dari penggunaan lensa cekung itu mengalami perbedaan dari lensa cembung. Nah, kalau kita variasikan jaraknya, maka akan terjadi perubahan bentuk. Kita dekatkan, kita jauhkan, kita variasikan jaraknya, maka akan terjadi perubahan pada bayangan yang dihasilkan.
Kalau kita pindahkan juga ke depan lensa akan terjadi perubahan. Nah, bentuk-bentuk tersebut kita amati karena mengapa? 3 sinar utama pada lensa cekung tentunya akan menghasilkan yang namanya perpotongan. Perpotongan tersebut akan menghasilkan suatu bayangan dari objek yang disinari. Nah, dari objek-objek yang diamati inilah kita dapat mengamati dan juga membuktikan apakah sinar utamanya itu benar yang kita gunakan pada saat praktikum dilakukan. Itu untuk tujuan yang kedua. Sedangkan untuk tujuan yang ketiga, kita itu untuk membuktikan sifat bayangan dari penggunaan cermin cembung dan juga cermin cekung. Untuk yang pertama, kita gunakan dulu cermin cembung. Cermin cembung kita sinari dengan jarak yang sama tadi. Layarnya kita pindahkan karena ini merupakan cermin ya. Lensa tadi untuk meneruskan sinar, sedangkan cermin untuk memantulkan. Jadi saat disinari kita geser, baru kita amati bayangan yang dihasilkan pada layar. Kita variasikan jaraknya semakin dekat, semakin jauh seperti apa agar kita bisa mengamati sifat bayangan yang dihasilkan baik dari cermin cembung maupun cermin cekungnya. Ini cermin cembung sudah kita amati, ganti lagi ke cermin yang cekung. Lakukan hal yang sama, kita amati perbedaannya. Bayangan seperti apa yang terbentuk, apakah terbalik, tegak, maya ataupun nyata, kita amati. Itulah tadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk menjawab tujuan yang pertama, tujuan yang kedua, tujuan yang ketiga. Mungkin sekian penjelasan dari percobaan lensa dan juga cermin. Selamat melakukan percobaan nantinya, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.